Ini riasa sampai tepat tuh. Ini banyak orang tidak paham. Dia bilang sampai tepat tuh cica cukup, cica cengan ada jadi tahu pusat dia. Ini yang banyak. Sehingga dia tidak sholat. Jadi nanti pada saat sujud terakhir itu ada di kitab Imam Ghazali tentang bab niat. Ketika engkau sujud terakhir dalam sholat duhur, niatkan memang untuk sholat asar. Tapi ketika Allah takdirkan kau mati, meninggal, maka pahalamu akan terus jalan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, orang yang berniat melakukan satu kebaikan sudah dicatat nilai pahalanya di sisi Allah. Ia riasan si umur lino palana, tapi dia meninggal karena Allah takdirkan. Nah, ini hakikatnya sebenarnya. Tapi bukan sholat saja bu, tarwi terakhir, coba sujud terakhir, malam terakhir, tarwi terakhir, rakaat terakhir, minta juga kita akan tarwi di Ramadan berikutnya. Itu juga berjalan. Pada saat kita keluarkan zakat, niatkan memang berzakat tahun depan. Kalau harta tidak cukup, pahalanya kita sudah dapat. Ina riasan temap pesipet tuli lalan nepak kasiwil. Nah, ini yang kadang orang tak tidak paham. Sehingga kadang-kadang ibadahnya itu terpotong-potong. Makanya usahakan namuko ki palawangan mate, namate itu ki sempajang. Ini hakikatnya Pak. Inilah yang dipakai orang tua dulu. Padahal itu sebenarnya ada di kitab. Kemudian yang ketiga, wanya agak berat. Wajaran inren atau makin rene aja mengkodami. Bayarkan utangnya orang yang berutang, jangan kasih tahu. Tetangga yang cicil motor, kita yang kasih lunas. Insya Allah masuk surga tidak antri. Bisa kira-kira? Tidak bisa. Memang berat. Makanya 1000 orang Pak untuk kalau ada satu. Makanya tidak antri masuk surga. Karena dari 1000 orang palingan ada satu. Makanya Rasulullah mengatakan kalau mau masuk surga tidak antri, tidak menunggu, lakukan 3 hal ini. Walau ide atau mapeda elokoridi, bangun sholat di saat semua orang tidur, wajaran ingren atau makin renya jumpodan. Paling bulatan macicin oto ini paling insya Allah masuk surga. Ini yang agak berat ya. Kemudian hikmah sholat. Saya masuk sedikit di hikmah sholat. Kenapa kita disuruh sholat Pak? Karena ternyata sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang memang sebenarnya berangkat dari kebaikan menuju ke kebaikan. Ada falsafahnya orang Buddhis, tapi itu tasawuf. Dia mengatakan begini, sempajat tepat tuh. Saya mau tanya, niat sholat itu di mana? Niat sholat di mana? Pada saat takbir? Oh enggak. Ketika sebelum salam di sujud terakhir, bisa juga pada saat sebelum salam ke kanan, di situ kita niatkan memang untuk sholat pada sholat berikutnya. Ini kuncinya. Jadi pada saat banyak juga ulama pakai di Imam Ghazali itu dia pakai sujud terakhir. Kalau sholat duhur, masa penjalorok di sujud terakhir sholat duhur, di situ kita minta kepada Allah untuk sholat asar nanti. Jadi kalau kita nanti selesai sholat asar, kemudian perjalanan hidup kita sampai sholat duhur, setelah perjalanan hidup ke asar, kalau kita meninggal antara duhur dan asar, berarti kita meninggal karena menuju ke sholat. Iya nanasa patah soku makada sempajat tepetu bentuk mana niat kememan di sempajannya di otak puja mana ia kotak ko mati ko ripal lawangan nawat tue berarti mati loko ko sampajani. Iya tu nakada saya meninggal di dapur, saya meninggal di kasur, saya meninggal di pasar, tetap saya meninggal dalam keadaan syahid karena saya sudah niatkan untuk sholat. Kenapa? Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi niatkan sholat pada
saat kita mau menutup sholat. Sudah mengerti kira-kira? Ini biasa sampai tepat tuh. Ini banyak orang tidak paham. Dia bilang sampai tepat tuh cincin cukup, cincin cengan jadi tahu pusat dia. Ini banyak. Sehingga dia tidak sholat. Jadi nanti pada saat sujud terakhir itu ada di kitab Imam Ghazali tentang bab niat. Ketika engkau sujud terakhir dalam sholat duhur, niatkan memang untuk sholat asar. Tapi ketika Allah takdirkan kau mati, meninggal, maka pahalamu akan terus jalan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, orang yang berniat melakukan satu kebaikan sudah dicatat nilai pahalanya di sisi Allah. Ia riasan si umur lino palana, tapi dia meninggal karena Allah takdirkan. Nah, ini hakikatnya sebenarnya. Tapi bukan sholat saja bu, tarwi terakhir, coba sujud terakhir, malam terakhir, tarwi terakhir, rakaat terakhir, minta juga kita akan tarwi di Ramadan berikutnya. Itu juga berjalan. Pada saat kita keluarkan zakat, niatkan memang berzakat tahun depan. Kalau harta tidak cukup, pahalanya kita sudah dapat. Ia riasan tempat pesipet tuli lalang nampak kasiwil. Nah, ini yang kadang orang tak tidak paham. Sehingga kadang-kadang ibadahnya itu terpotong-potong. Makanya usahakan namun koki palawangannya mate, nama itu ki sempajang. Ini hakikatnya Pak. Inilah yang dipakai orang tua dulu. Padahal itu sebenarnya ada di kitab. Kemudian saya kasih hikmah yang kedua. Sholat itu Pak Bu, sholat sunat subuh saya kasih tahu. Ini karena ada pejabat yang hadir. Sholat sunat subuh, ya kok mas sampainya sunat subuh. Ini sholat sunat subuh saja. Rakaat pertama baca alam nasrah. Rakaat kedua baca alam tarakaib. Sholat sunat subuh sesudah asar subuh. Kau tidak akan kena penyakit tulang. Dan akan akibat diutuh dan sakit kuku. Ya kau kata madari mapat diutuna, mapat disikuna, mengilu-ilu lekatna. Suruh baca alam nasrah pada rakaat pertama, alam tarakaib pada rakaat kedua. Kalau sholat sunat subuh. Kemudian itu dipanjangkan umurnya. Tapi untuk pejabat, saya minta baca alam nasrah pada rakaat pertama, li'ilati Quraisyin pada rakaat kedua. Itu ada di kitab Imam Ghazali. Siapa yang membaca itu maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau kita di pemerintahan ada orang yang ingin menjatuhkan kita, kalau itu yang kita baca itu hadis Nabi ada di kitab Imam Ghazali. Dia tidak akan pernah dijatuhkan oleh musuh-musuhnya. Nah, ini yang dibaca alam nasrah rakaat pertama, li'ilati Quraisyin rakaat kedua. Tapi dalam kitab Hasinatul Asrar, kalau membaca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, sama kalau kita bersedekah emas seperti bumi besarnya. Mana yang kita membaca? Megi mana Pak berapa dilekat alam nasrah sebalam tarakaib. Megi pakai salama alam nasrah dengan li'ilati Quraisyin. Meki masjidat kepada ulama pada Raja Nalino Uliayal Kabir dan surah Ikhlas. Itulah makna raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Maka Pak Ustaz, saya mau ambil semua. Mau ambil obat pagi untuk panjang umur, saya juga mau ambil untuk obat tulang, saya juga mau untuk keselamatan, saya juga untuk sedekah. Kalau begitu pakai wiridnya. Rakaat pertama alam nasrah Uliayal Kabir. Rakaat kedua li'ilati Quraisyin alam tarakaib baru surah Ikhlas 3 kali. Dapat semua itu. Ini kuncinya kalau mau ambil itu yang disebut dengan wirid sholat sunat subuh. Cuma kadang kita tidak agak biasa itu mengamalkan, kadang jarang. Itu ulama kita dari dulu sudah mengajarkan itu. Kemudian Bu, saya kasih tahu para tokoh kita yang berdiri, yang duduk di depan ini, sebenarnya saya tidak pernah melihat laki-laki itu hebat. Yang saya lihat adalah wanitanya. Karena kehebatan seorang laki-laki itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehebatan istri. Saya mau kasih tahu rahasia sebenarnya. Rasulullah sudah memberitahu bahwa kunci kesuksesan seorang suami itu ada pada istrinya.
Kuncinya di situ. Cuma banyak orang tidak tahu. Makin banyak. Kita belajar ke sejarah. Makin sukses. Soeharto orang hebat, siapa tidak mengakui. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, siapa tidak mengakui. Tapi ketika Ibu Ainun wafat, habis dia. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa tidak tahu. 2 periode jadi presiden, seorang TNI yang kuat. Tapi ketika Ibu Adi wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Ini ilmu, Pak. Kehebatan seorang laki-laki itu lihat siapa yang ada di sampingnya. Maka jangan pernah menyepelekan wanita, karena istri adalah tulang sekaligus tiang, adalah penopang untuk jalannya seorang suami. Maka saya kasih tahu kuncinya. Siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Dan teliti itu, Pak. Kalau ada orang suka mencela istrinya, suka menyakiti istrinya, lihat kehidupannya, pasti susah. Itu kunci. Kalau melihat orang hebat, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya? Makanya kiai-kiai itu di pesantren kadang mengatakan takut sama istrinya, istrinya marah-marah, dia takut. Sebenarnya kiainya tidak takut sama istri, cuma kiai itu takut kalau Allah murka kepadanya. Makanya dia diam. Makanya bapak-bapak kalau istri ngomel diam, karena memang ada istri yang suka ngomel. Kalau namanya ada Wati pasti suka ngomel. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Iwati pakai ceraman gitu. Tidak ada di sini. Hah? Oh, tidak ada gitu. Ya nangka makum rey nangka wati sana campakna pasti pananakam. Tapi ada kelebihannya, wanita yang ada wati di ujungnya, kalau dia jadi pemimpin pasti hebat. Aka Imam Jajan Kota Dewa, Sukmawati, oh itu hebat. Tapi kalau ada suami di sini ada wati ujungnya nama istrinya, aku toto ni nanaki dan kamate. Terkami loro. Tidak ada suami yang bisa menundukkan istri ketika istri ada nama wati di ujungnya. Periksa itu. Saya sudah dikasih tahu ke Senur, mengatakan kalau ada perempuan ada wati ujungnya namanya nak, itu tidak bisa ditundukkan oleh suaminya. Tidak bisa. Pasti selalu kalah. Coba cari nih Pak. Ya nangkai wati sabara nih. Detorakan kok ya? Hah? Ada, alhamdulillah. Tidak masalah. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, yang paling penting sebenarnya dari sholat, yang paling penting ada satu sholat jangan pernah tinggalkan. Sholat sunat maksud saya, sholat sunat witir jangan tinggalkan. Satu-satunya sholat yang dijamin sebagai waliullah, kekasih Allah, hanya witir. Orang kalau tidak bangun tahajud, orang yang bangun tahajud tidak dianggap waliullah, tidak. Tapi kalau dia berwitir, langsung Nabi mengatakan kekasih Allah itu berwitir. Makanya saya sampaikan dulu, kalau sudah sholat isya, sholat sunat isya, langsung bagi witir. Kalau tidak sering dibangun tahajud, witir memang makin. Nanti kalau mau bangun tahajud tidak masalah, tapi jangan melakukan witir 2 kali. Karena di dalam hadis itu lagi terani ilatil lain, tidak boleh berwitir 2 kali dalam satu malam. Ada yang mengatakan, Pak Ustaz, witir kan penutup. Oh betul, tapi bukan penutup semua sholat. Hanya tidak boleh berwitir kalau sudah sholat maghrib, karena masih ada sholat isya. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu, artinya jadikan witir itu sebagai terakhir. Maksudnya bukan semua sholat, tapi hanya pada sholat fardu. Makanya tidak boleh witir sesudah maghrib, nanti sudah sholat isya baru witir. Tapi kalau baru sholat tahajud, jangan ulangi witir 2 kali, karena Nabi mengatakan la witrani illa fillail, tidak boleh berwitir 2 kali dalam satu malam. Nah, biasa witirmu berapa rakaat? Berapa? Berapa rakaat?
Pernah witir 9 rakaat? Sesekali lakukan. Itu jalan pintas mimpi ketemu Rasulullah. Witir 9 rakaat. 7 rakaat pernah? Enggak. 5? Belum pernah. 3? Tiga iya. Oh ya. Kalau 3, 21 atau langsung 3? 21. Oh 21. Kalau 21 bagaimana niatnya? Bagaimana niatnya itu yang 2? Usolli sunnatal witir rakaat ini. Wah, pusing malaikat itu. Saya sengaja sholat ganjil 2 rakaat. Wah, pusing malaikat itu. Bagaimana? Hah? Bagaimana? Kalau 2 rakaat usolli sunnatal ma'al witri rakaatain, atau usolli sunnatal soful witir rakaatain. Nanti yang 1 rakaat itu usolli sunnatal witir rakaatan. Kalau langsung 3 pakai salasan. Kalau 21 pakai soful witir atau ma'al witri, bagian dari witir. Jangan katakan witir, itu keliru. Malaikat stres itu. Saya sengaja sholat ganjil 2 rakaat. Malaikat bilang, hei, kalau 2 itu bukan ganjil, genap. Ini yang harus ditahu. Kadang-kadang kita pakai usolli sunnatal witir rakaatain. Oh, itu keliru. Makanya wasoful wal witir itu di dalam ayat wasoful wal witir. Makanya dipakai sekalian salah saya. Sekalian jadi ini kadang-kadang kita tidak bisa bedakan. Ya kan? Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Kalau tidak ada cara makan, kita bisa ambil dari pertama sampai terakhir, ambil ini penutupnya. 1 doa yang diajarkan Rasulullah Bapak ketika dia jalan-jalan di surga, jalan-jalan di neraka, keluar dari neraka, langsung Nabi balik melihat neraka, baru tanya, ada yang bisa dibaca umatku supaya tidak masuk ke sini? Neraka bilang, ada Muhammad. Ketika dia baca 3 kali, saya akan tutup pintuku supaya dia tidak masuk. Jadi ada baca itu Pak, menutup pintu neraka. Bacanya apa? Pendek sekali. Allahumma ajirni minan nar. Sudah hafal? Hah? Allahumma ajirni minan nar. Baca 3 kali, makanya dibaca sesudah sholat, karena itu yang menutup pintu neraka. Tapi hati-hati, salah ucap. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Jangan sampai bilang Allahumma dakhilni minan nar. Ya Allah, masukkan saya ke dalam neraka. Wah, itu yang bahaya. Makanya hati-hati. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.